Membahas kasus Brigadir J rasanya nggak afdol tanpa KM50. Akun TikTok @annahl128 sampai menemukan 21 persamaan di antara keduanya. Lalu, begini tanggapan dari Bang Dimul. Dan kenapa kasus ini kemudian mencuat kembali? Karena salah satu pihak yang menangani kasus ini ialah Irjen Verdi Sambo yang akhir-akhir ini namanya sering kali disebut-sebut. Jadi nggak heran lah ya kalau kita ikutan tersambo-sambo. Ironisnya, Ahmad Taufan Damanik pernah menyebut Sambo bukan orang sembarangan. Saya selalu bilang, hati-hati. Sambo bukan orang sembarangan. Terus kalian mau tahu nggak sih gimana tanggapan Komnas HAM mengenai hal ini? Setahun lalu Taufan menegaskan tidak ada pelanggaran HAM berat di insiden KM50. Masuk juga ketika ketemu Bapak Presiden, kami tidak menemukan adanya indikasi pelanggaran HAM yang berat. Begitu pula dengan kematian Brigadir Joshua. Komnas HAM tidak mengkategorikannya sebagai pelanggaran HAM berat, Pak. Ya. Kenapa, Pak? Ya itu memang jadi kontroversi ya. Wait a minute. Johnson Panjaitan pun langsung mengeluhkan komentar tersebut. Katanya, MOU dengan pihak kepolisian. Dia tidak membangun moralitas legitimasi dengan keluarga korban. hal senada disampaikan Petrus Celestinus. Pengamat hukum ini menilai kedua kasus tidak bisa disamakan. Kalau ini kan sudah bias ya, kalau orang mau membandingkan kasus kilometer 50 dengan kasus ini. Lalu, begini kata salah satu netizen di TikTok. Tapi ini nih yang terjadi kalau mereka silaturahmi ke Komnas HAM. Tuh kan, warga plus 62 emang gak ada lawan. Hal lain yang menjadi kontroversi adalah beda penanganan kedua kasus. Berikut pembelaan dari Komnas HAM. KM50, Komnas HAM melakukan penyelidikan pemantauan dulu. Hasilnya dikasihkan ke penyidik. Penyidik kemudian melakukan tindakan lebih lanjut. Sementara di kasus Brigadir J, sekarang ini berbarengan. Tim sus, penyidik dari Mabes Polri itu berbarengan, jalan sendiri, Komnas jalan sendiri. Tapi jangan dikira kita saling bersinggungan, tidak. Kita berkoordinasi sejak awal, itu kesepakatan. sayangnya warganet lebih setuju dengan postingan yang satu ini. Seperti yang terlihat di kolom komentar. Desmond J. Mahesa juga pernah menyoroti polemik tersebut. Ya, tapi kultur yang membuat mereka jadi lain. Kalau ini yang salah satu meninggal dalam KM50 adalah non-muslim, Batak lagi misalnya. Kan lama Pak prosesnya. Ya. Wakil Ketua Komisi Hukum DPR RI ini bahkan menantang Komnas HAM untuk berkeadilan. Yang ingin konkret saya sampaikan adalah, bisa nggak pengetahuan hasil informasi yang ada di Komnas HAM dalam rangka kepentingan bangsa ini untuk berkeadilan, ya, kita jadikan nopung baru agar pihak kepolisian melakukan penyidikan terhadap kasus ini, agar sekam-sekam yang hari ini tentang ketidakadilan, khususnya dalam KM50, bisa kita bongkar ke depan. Taufan pun tampak menerima tantangan Desmond. Terima kasih Pak Desmond. Saya siap untuk ditanyain, karena info itu ada sama kita. Semoga Komnas HAM terbukti bisa membongkar KM50.